ancaman bagi yang meremehkan hutang. Apa ancamannya? Orang yang meremehkan, suka berhutang tanpa ada keperluan primer, keperluan yang paling utama, atau berhutang dengan niatan tidak mau bayar, atau berhutang menunda-nunda pembayaran padahal sanggup dia bayar. Perhatikan baik-baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ahahuna min bani fulani ahad?" Adakah seorang yang keturunan si fulan? Beliau bertanya 3 kali, tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan seperti itu. Adakah yang hadir di sini keturunan si fulan? Adakah yang hadir di sini keturunan si fulan? Kemudian setelah itu ada orang mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau saya sudah tanya 3 kali tidak mengangkat bahwasanya engkau adalah keturunan si fulan?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa keluargamu yang baru meninggal, mata innahu ma'surun bidaini. Keluargamu yang baru meninggal itu meninggal dan dia tertahan dengan hutangnya. Tertahan akibat hutangnya. Apa yang dimaksud dengan tertahan akibat hutangnya? Fadilat Syekh Muhaddithul Madinah Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan tertahan dengan hutangnya adalah mahbusun an dukhul jannah. Gara-gara hutang tertahan dia masuk ke dalam surga. Nih, hati-hati Pak. Jadi gini, kita itu dibangkitkan, kemudian nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dimulai hisab, diberikan buku catatan amal, ditimbang, kemudian setelah itu berjalan di atas sirat, lalu ada syafaat, lalu ada telaga, lalu setelah itu melewati qantarah. Qantarah jembatan kecil. Di situ nanti orang-orang setelah lewat qantarah jembatan kecil ini baru dia bisa ke surga atau ke neraka. Disitulah diselesaikan semua urusan. Sampai kambing yang patah tanduknya akan didatangkan kambing yang mematahkannya. Harus selesai urusan. Benar-benar tidak ada urusan tanggungan sama sekali. Di qantarah itulah. Termasuk di dalamnya hutang. Mahbusun min dukhul jannah. Orang yang berhutang tertahan dari masuk surga. Meskipun sudah dinyatakan penghuni surga. Sebelum dia selesaikan urusan tanggung jawabnya dari hutang tersebut. Nah, ini adalah ancaman bagi orang yang meremehkan hutang. Taib. Ancaman yang kedua, perhatikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqa ar-ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin, al-kibri wal ghululi wad dain fa huwa fil jannah aw wajabat lahul jannah." Barang siapa yang saat berpisah ruhnya dari jasadnya, saat berpisah ruhnya dari jasadnya, dan ia terlepas dari 3 perkara: kesombongan, harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan, atau hutang, maka pasti wajib masuk surga. Pemahaman baliknya, saat ruhnya berpisah dari jasadnya dan masih ada tanggungan masih ada kesombongan, masih ada harta yang dia ambil tanpa kebenaran, masih ada hutang yang merupakan kewajibannya, maka pasti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berat. Para ikhwah, jangan bermudah-mudah berhutang. Lihat lagi hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an." Yang artinya ruh orang beriman tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Apa maksudnya ruh orang beriman tergantung dengan hutangnya? Sampai dilunasi hutangnya. Artinya ini ruh tidak ada nasib.
surga atau neraka nggak ada nasib sampai selesai urusan hutangnya. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan tidak ada nasib adalah dia tertahan. Tidak ada nasib untuknya di surga atau di neraka. Dia tertahan dari masuk surga atau neraka. Yang kedua, tidak ada ketentuan untuknya. Dia tidak tahu mau diapakan sampai hutangnya diselesaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.